Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimah, memasuki dosa yang ke-14 yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, yang beliau berikan judul Az-Zawajul Urfi, yang diterjemahkan di dalam kitab terjemahannya dengan pernikahan adat. Meskipun yang dimaksud oleh Syekh bukanlah pernikahan adat seperti yang kita fahami umumnya, karena kalimat az-zawaju al-urfi di kalangan masyarakat Arab secara khususnya, yang dimaksud itu adalah pernikahan sirri yang tidak diketahui oleh keluarga atau wali sang wanita. Itu yang dimaksud dengan az-zawaj al-urfi, yang lebih dekat dan kemudian lebih serupa dengan zawajul mut'ah dalam istilah fiqhiyah, yang lebih dekat atau yang lebih serupa dengan zawaj al-mut'ah, yang dikenal atau yang diyakini oleh sebagian kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Asy-Syaikh mengatakan az-zawajul urfi minal mushkilatil khatirah allati tarahat nafsaha biquwwatin 'ala as-sahah. Nikah atau zawaj al-urfi itu diantara masalah yang berbahaya, diantara perkara yang berbahaya, yang menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, khususan fil awinatil akhirah ba'da an asbahat zahiratan tafashat wa ammat wa tammat fi fi'atil mujtama'il mukhtalifah, khususnya belakangan ini di mana pernikahan seperti ini menyebar di mana-mana dan dia menjadi kebiasaan sebagian masyarakat atau masyarakat yang berbeda-beda dalam sisi atau strata atau lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Wa mushkilatuz zawaj al-urfi, dan masalah zawaj al-urfi ini, kata beliau, iqtarabat min an takuna karithatan akhlaqiyah wa tashri'iyah wa ijtimaiyah. Pernikahan al-urfi ini
dia menjadi musibah atau bencana akhlak. Begitu juga bencana di dalam syariat dan juga bencana di tengah-tengah masyarakat. Lima tukhallifuhu min atharin khatirah ala zaujah, di mana dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan yang disebut dengan az-zawaju al-urfi min atharin khatirah ala zaujah, memiliki dampak yang berbahaya bagi sang istri, bagi sang wanita, bi'tibari had-dhahiyyah al-ula min hadha az-zawaj 'ala al-mujtama'i aidan, di mana yang menjadi korban dari pernikahan ini adalah sang wanita, korban dari pernikahan ini, dan juga yang menjadi korban itu adalah masyarakat yang anak-anak wanitanya kemudian dinikahi dengan cara-cara seperti ini. Wazdad al-ihsas bi khatariha indama tafashat bainat tullab wa talibatil jami'at. Beliau mengatakan bahwa mara bahaya atau bahaya yang ditimbulkan dan menyebar akibat pernikahan yang seperti ini itu semakin bertambah ketika dia menyebar di tengah-tengah para mahasiswa dan mahasiswi di universitas. Ka'annal amra la syai'a fih, dan mereka kemudian bersikap seakan-akan perkara ini itu bukanlah apa-apa, seakan perkara yang biasa saja. Falaqad kunna nasma'u an hadhihi al-mushkilah fi awsati ijtima'iyyatin khassah karijalil a'mali wal fannanin wal fannanat. Dan kami pun mendengar bahwa pernikahan-pernikahan seperti ini itu merebak di sebagian lapisan masyarakat, seperti di tengah-tengah para pekerja pemerintah, kemudian juga para artis laki-laki dan perempuan. Thumma bada'at tantashiru intisharan nar fil hashimi baina tullabin wa talibatil jami'ah. Dan kemudian mulailah dia menyebar seperti menyebarnya api di tengah-tengah jerami yang kering di antara para mahasiswa dan mahasiswi di universitas, sehingga mereka melakukan pernikahan-pernikahan semacam ini. Kata beliau, fama ashala an yattafiqa at-talib ma'a zamilatihi fil kulliyah 'ala az-zawaji 'urfiyan fis sirri duna ilmil ahli. Dan betapa mudahnya kemudian seorang mahasiswa menikahi mahasiswi yang sama-sama berkuliah di universitasnya, kemudian mengajak dirinya untuk menikah secara urfi. Dan yang dimaksud dengan nikahul urfi itu adalah menikah bila izni waliyin, menikah tanpa izin seorang wali. Dan hukumnya adalah muharram. Hukumnya haram bagi seorang wanita menikah tanpa apa? Wali, tanpa izin wali. Nikahnya batil, dan apa yang terjadi setelahnya adalah zina, bukan pernikahan. Secara rahasia, kata Syekh, tanpa diketahui oleh keluarganya. Thumma yaquma bi kitabati waraqatin urfiyah. Kemudian mereka membuat surat yang dikenal dengan waraqah urfiyah, yakni sebagai bukti bahwa mereka telah menikah. Wa yuqi'u atau yuwaqqi'u 'alaiha syahidan, dan kemudian ada dua orang yang menjadi saksi dan menandatangani surat itu. Ma'azumalaihima fil jami'ah, di antara teman-teman mereka di universitas. Jadi yang menjadi saksi adalah teman mereka. Wa bidzalika ya'taqidani khata'an anna zawajahum al-urfi asbaha halalan syar'an. Dan dengan cara itu kemudian mereka berpikir bahwa pernikahan yang mereka lakukan itu adalah pernikahan yang syar'i. Bahkan yang terjadi sekarang di tengah-tengah kita itu adalah perkara yang jauh lebih buruk dari ini. Bahkan mereka menikah tanpa disaksikan oleh siapapun. Mereka meyakini akad nikah itu cukup dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak membutuhkan mahar.
tidak membutuhkan wali, tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan mahar. Maka sejatinya yang seperti ini adalah talbis yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, oleh iblis alaihi la'natullah, untuk menjerumuskan manusia ke dalam zina yang muharram ittifaqan di dalam syariat ini. Dan tidak jarang kemudian sebagian saudara dan saudari kita sekarang menganggap bahwa pernikahan tidak lagi apa? Tidak lagi apa? Penting. Tidak perlu menikah. Yang penting apa? Yang penting kasih sayang. Ini tipuan iblis juga sama. Kalimat ini adalah tipuan iblis juga. Yang penting komitmen. Yang penting kepedulian, dan seluruh kalimat-kalimat yang dihembuskan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan ini sudah terjadi semenjak lama. Dan ini terjadi di negeri asal Asy-Syaikh penulis kitab ini, di Mesir. Beliau sedang bercerita tentang apa yang terjadi di negerinya semenjak dahulu kala. Dan ini yang disebut dengan an-nikahu atau az-zawaj al-urfi, bukan pernikahan adat yang dimaksud oleh Syekh, tapi yang dimaksud adalah pernikahan tanpa diketahui oleh wali si wanita. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menetapkan dan memastikan bahwa seorang wanita itu wajib menikah dengan izin walinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan izin seorang wali, dengan sepengetahuan seorang wali. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan keberadaan, dengan izin seorang wali dan dua saksi yang adil, yang sah untuk menjadi saksi pernikahan. Maka dengan hadis-hadis ini, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita tanpa izin walinya, maka itu adalah nikah yang batil, haram, dan bukan pernikahan. Lebih tepatnya bisa disebut dengan perzinahan. Dan dialah yang menjadi korban dari pernikahan semacam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan, ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Dan sering menjadi polemik di tengah-tengah kita ketika ada seorang wanita yang sudah menjadi janda dan kemudian berpikir bahwa dia punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Apakah ini benar? Jamaah, apakah ini benar? Apa bedanya wanita gadis dengan wanita janda? Sama apanya? Nah, kalau gadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru, wanita yang belum pernah menikah itu tusta'dzan, dimintai izinnya ketika akan dinikahkan. Ya, dan diamnya, kata Rasulullah SAW, itu adalah idznuha. Diamnya dia ketika ditanya, maukah engkau aku nikahkan dengan laki-laki fulan oleh walinya, misalkan ditanya seperti itu, maka diamnya adalah izinnya. Jika dia tidak mengatakan apapun, itu adalah tanda
dia setuju dengan keinginan walinya. Tapi kalau janda thayyib tustamar, dimintai perintahnya. Dengan siapa dia ingin menikah? Barulah walinya kemudian mengiyakan apa yang menjadi keinginannya, jika tidak menyelisih syariat. Bukan kemudian seorang janda itu boleh menikahkan dirinya tanpa izin ataupun tanpa persetujuan atau tanpa kemudian dinikahkan oleh walinya. Karena setiap pernikahan tanpa ada wali itu adalah pernikahan yang batil. Dan semua ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menjaga kehormatan para wanita. Karena terlalu banyak laki-laki yang apa? Terlalu banyak laki-laki yang apa? Bapak-bapak, laki-laki yang apa? Yang seperti serigala, yang pekerjaannya adalah mengintai para wanita. Dan kemudian hanya mencari apa yang menjadi maslahat bagi mereka dan kemudian meninggalkan wanita-wanita ini. Ini laki-laki yang betul-betul bukan laki-laki. Sehingga Allah memberikan peraturan yang sangat ketat, yang sangat kuat untuk menjaga kehormatan hamba-hamba wanitanya. Asy-Syaikh kemudian melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan wa nadharan lil jahlil katsir mimman qadimu ala hadzal zawaj. Dan dengan melihat adanya kebodohan atau kejahilan pada sosok-sosok atau banyak sekali manusia yang melakukan pernikahan ini, khasatan asy-syabab al-muhrahid min tullabin wa talibatil jami'ah, khususnya dari kalangan para pemuda yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi universitas, bihaqiqati hadzal zawaj wal hukm syar'i sahih lahu. Mereka jahil, mereka tidak tahu tentang hakikat pernikahan ini dan kemudian hukum syar'i yang sahih tentang pernikahan tersebut. Bisababi thaqafatihim ad-diniyah al-mutadayyinah at-mutadanniyah, bisababi i'timadihim ala ra'yin ba'id anis sawabi. Mereka menganggap pernikahan ini benar semata-mata karena sebab thaqafah, pengetahuan agama mereka yang sangat rendah, wa bisababi i'timadihim ala ra'yin ba'idin anis shawab. Dan mereka menyandarkan pendapat mereka ini di atas pendapat yang dhaif, pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Mimma aujada lahum mubarriran, yang mereka buat-buat untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Wa tika'atan lil iqdami ala hadzal zawaj, agar mereka bisa melakukan pernikahan seperti ini. Maka Syekh mengatakan faliya'lamal jami' anna az-zawaj al-urfiyya walladhi yutimmu bila wali wa bisuratin ghairi syar'iyyah wa min ghairi i'lanin wa tawthiq hadza aw mimma huwa illa naw'un min anwa'iz zina. Pernikahan al-urfi yang dilakukan tanpa wali dan kemudian tidak dengan cara yang syar'i, tanpa diumumkan dan tanpa ada tautsik, tanpa ada peresmian dari pihak pemerintah, dari pihak hakim yang memastikan bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah, pernikahan yang halal. Ini semua, kata beliau, di antara perkara yang menunjukkan bahwa pernikahan ini bukanlah pernikahan, tapi salah satu jenis di antara jenis perzinahan. Ini bukan pernikahan di dalam Islam. Ini bukan pernikahan di dalam Islam. Ketika seseorang menikahkan dirinya tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min anwa'it tahayyul 'alal fahishah
bi tariqin yudhannu annahu syar'i. Dan ini adalah jalan untuk membenarkan perbuatan keji, perbuatan zina, dengan cara yang membuat seseorang kemudian menganggapnya benar. Dengan melakukan ini dia menganggap bahwa ini bukan zina tapi nikah. Padahal hakikatnya adalah hakikat zina. Bolehkah seorang wanita menikah tanpa wali? Tidak boleh. Meskipun disaksikan oleh dua orang saksi. Apalagi jika pernikahan itu kemudian hanya dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kamu saya jadikan sebagai istri, wanitanya mengatakan kamu adalah suami saya. Dan jangan salah jemaah, anak-anak remaja sekarang sudah bersikap seperti ini di antara pasangan mereka. Kalau mereka pacaran, yang satu manggilnya ayah, yang laki-laki manggil ke yang wanitanya mama. Pernah dengar nggak ini jemaah? Pacaran papa mama. Anak kecil SMP kelas 1, SD kadang-kadang kelas 6. Apa masalah dengan kalimat-kalimat? Ini masalah besar. Karena dengan kalimat-kalimat ini syaitan menjerumuskan dan menggiring mereka kepada perbuatan yang jauh lebih keji. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah pasangan sebagaimana pasangan suami istri. Mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang halal. Dan ini yang terjadi sekarang. Saya yakin hadirin sekalian ini banyak kehilangan informasi tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kita ini sekarang. Wallahi banyak hal yang mencengangkan yang terjadi. Demi Allah, apa yang dilakukan anak-anak laki-laki dan perempuan sekarang ini, itu sudah tidak masuk di dalam akal sehat manusia. Hati-hati dan perhatikan anak-anak kita sendiri jamaah rahmatullah Allah. Hati-hati karena lingkungan mereka adalah lingkungan yang sangat mengerikan. Asy-Syaikh kemudian mengatakan jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan fayutimmu zawaja an tariqin atau an tariqi hadhihi alwaraqah allati tuktabu baina asy-syabi wal fatah. Dan pernikahan ini menjadi sempurna dalam benak orang-orang yang melakukannya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat surat yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami istri, yang ditulis oleh sang pemuda dan sang pemudi. Tsumma yastamti'u biha wa tastamti'u bihi. Kemudian keduanya mengambil kesenangan di antara mereka berdua, saling bersenang-senang. Hatta idza qadha syahwatahu wa nala minha muradah wa hasala mubtaghah tarakaha wa qata'a al-waraqah liyabhatha an ghairiha. Dan ketika syahwatnya sudah tertunaikan, yakni sang laki-laki, dan keinginannya sudah tercapai, maka dia akan menghancurkan perjanjian ini, memutuskan perjanjian yang sudah mereka tulis sendiri, dan kemudian dia akan mencari selain pasangan wanitanya yang lain dan meninggalkannya begitu saja. Dan ini yang terjadi. Fayakhda'uha bi kalimatin zaifah. Maka laki-laki ini menipu sang wanita dengan kalimat-kalimat palsu, kama khada'al ula wa tatakarraral ma'sad. Dan ini akan selalu berulang. Dan penderitaan ini akan berulang-ulang terus. Akan banyak wanita-wanita yang kemudian menjadi korbannya. Namun kesalahan ini tidak akan terjadi jika kemudian sang wanita menjaga dirinya dan menolak apa yang diinginkan oleh sang laki-laki. Betul tidak? Betul? Jika dia menjaga kehormatannya dan menolak setiap laki-laki yang berusaha mengambil kehormatannya dengan cara yang batil, maka ini tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya kenapa penting para wanita ini betul-betul menjaga kehormatan mereka. Betul tidak Bapak-bapak? Betul? Bapak? Betul. Lantas bagaimana caranya agar para wanita ini terjaga kehormatannya? Saya mau tanya. Ini tugas bapak-bapak ini. Tugas ayah, tugas suami, tugas saudara laki-laki. Coba jawab. Jamaah,
Mendidik agama itu yang pertama. Yang kedua apa? Mana ini bapak-bapak? Ayo. Yang kedua apa? Apa yang harus dilakukan? Apakah cukup mendidik agama? Apakah cukup mendidik agama? Tidak. Cukup nggak jemaah? Nggak cukup. Yang kedua apa? Diawasi. Dengan kata lain dijaga, jangan dibiarkan begitu saja. Dilepas, malam dilepas, seharian dilepas. Ini wanita-wanita ini itu adalah kehormatan para lelaki. Orang-orang Arab jahiliyah kalau manggil anak perempuannya, atau orang-orang yang musyrik lah, kalau manggil anak perempuannya mereka nyebut apa? Karimati, ini kemuliaan saya. Kita berpikir bahwa orang-orang Arab itu suka bunuh anak perempuan, itu cuma segelintir. Sisanya menganggap bahwa anak perempuan itu adalah kehormatan mereka. Dipanggilnya karimah, kehormatan saya, kemuliaan saya. Makanya dijaga. Yang berani macam-macam, yang berani nyentuh, yang berani deket-deket, itu urusannya sama siapa? Sama bapaknya. Bukan bapaknya senyum-senyum. Mangga neng sok sana main sama si AA. Apa ini? Mana kehormatannya, mana? Dan dengan cara itu dia menjadikan anak perempuan itu sesuatu yang sangat tidak berharga sama sekali. Jangan pikir itu membahagiakan anak perempuannya, tidak. Justru dia sedang menghinakan anak perempuannya. Kemudian apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Apa cara menjaga kehormatan anak-anak perempuan, wanita-wanita yang ada di tengah-tengah kita ini? Apa? Gimana cara menjaga kehormatan mereka? Jawab jemaah. Ini bapak-bapak yang harus menjawab. Dengan menikahkan mereka. Pilih laki-laki yang baik untuk menjadi suami mereka. Itu cara menjaga kehormatan. Bukan dibiarkan apa? Dibiarkan pacaran. Betul tidak jemaah? Saya mau tanya sekarang. Menikahkan anak itu tugas siapa? Bapak. Saya mau tanya, yang harus dinikahkan anak perempuan atau anak laki-laki? Yakin? Anak perempuan saja atau anak laki-laki juga? Dua-duanya atau anak perempuan? Jawabannya dalam Islam dua-duanya. Dua-duanya. Antum jangan pikir anak laki-laki itu sana cari duit, mikir sendiri, cari rumah sendiri. Kalau orang tuanya sanggup untuk menikahkan anak laki-lakinya, maka itu menjadi kewajiban sang ayah untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan wanita yang baik. Karena dengan cara itu ayah menjaga kehormatan anaknya. Apa yang terjadi kemudian ketika anak itu tidak sanggup menikah dan kemudian tidak sanggup menjaga kehormatannya? Apa yang terjadi? Mak, lihat anak-anak sekarang ini, lihat. Di usia di mana mereka ingin menikah, belum punya kesanggupan, tapi kemudian dibiarkan begitu saja. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Bermaksiat terus-terusan atau menikah di usia muda? Saya mau tanya. Mana yang lebih baik? Menikah di usia muda. Cuman pertanyaannya, apakah anak-anak kita sanggup untuk menikah di usia muda? Kenapa? Kenapa coba? Karena kita mendidik mereka untuk jadi anak kecil sampai besar. Gak pernah didewasakan. Betul Pak? Betul. Makanya jadi beban pikiran sampai tua. Bapaknya sudah sepuh, itu jadi beban pikirannya terus. Karena salahnya sendiri tidak mendewasakan anak sehingga dia tidak sanggup untuk menjadi laki-laki. Dan yang wanita tidak sanggup menjadi wanita yang terhormat dan menjaga kehormatannya. Ya, maka ini adalah musibah yang sedang menimpa kita semuanya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diingatkan oleh Syekh. Dan kemudian beliau mengatakan jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna hadzal zawaj
ma huwa illa syahwatun hayawaniyah habitah. Pernikahan seperti ini hanya syahwat hayawani, seperti hewan, seperti makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan binatang yang rendah. Sur'ana ma yantafi lahi bahadha syauq. Perasaan yang indah yang muncul di tengah-tengah pernikahan seperti ini sungguh cepat dia padam. Wa yastadima ra'sal fatati bi sakhratil waqi', dan akan menghancurkan kepala sang perempuan ketika cahayanya padam dan kemudian dia sadar bahwa semua ini hanya tipuan, hanya kepura-puraan dari sang laki-laki. Wa yaqdi kullan minhuma watrahu minal akhar. Dan ketika cahaya atau sinar syahwat ini padam dan kemudian setiap dari mereka mendapatkan apa yang diinginkannya, maka muncullah kenyataan, muncullah perkara yang hak di hadapan mereka bahwa semua ini hanya kekecewaan dan penderitaan. Dan itu yang dialami oleh setiap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa indahnya cuma sebentar, hanya akan diakhiri oleh penyesalan, hanya akan diakhiri oleh kesengsaraan, oleh kehinaan dan hilangnya kehormatan. Dan ini yang terjadi. Inilah yang dialami oleh para wanita yang terjerumus ke dalam jebakan para lelaki rendah, manusia-manusia tidak punya akhlak, manusia-manusia yang lemah agamanya. Seperti serigala yang menyantap mangsanya, ketika dia kenyang dia tinggalkan dalam keadaan mengenaskan. Itulah yang terjadi. Oleh karenanya para wanita harus betul-betul menyadari betapa kehormatan mereka itu sangat berharga. Dan para wali mereka, para lelaki yang mahramnya, yang menjadi mahram mereka pun harus sadar betapa berharganya kehormatan para wanita yang ada di sisi mereka. Saudara perempuan mereka, anak perempuan mereka, istri-istri mereka, siapapun yang ada di tengah-tengah mereka, kehormatannya begitu besar dan wajib mereka lindungi dan wajib mereka jaga. Wa yu'akiru 'alaiha sa'adatuha zaifah hadzal janin alladhi bada'a yataharrak fi ahsya'iha. Dan akan memperburuk keadaan sang wanita, menghilangkan seluruh kebahagiaannya ketika dia menikah dengan pernikahan yang batil ini. Ketika muncul sang janin yang bergerak-gerak di dalam perut sang wanita. Walladhi yashkuha yawmal qiyamah indallah ba'dama yafirrul abu wa yahrubu ba'idan wa tatahammal hiya ala atiqiha jazaa'a jaramiha. Janin yang kelak pada hari kiamat, kata Syekh, akan menuntut ayahnya yang lari, kabur, meninggalkan dirinya, dan membiarkan ibunya, membiarkan sang wanita itu kemudian harus menanggung akibat dari perbuatannya. Dan semua itu akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak laki-laki yang memiliki anak dari hubungan-hubungan seperti ini, dan kemudian dia tidak bertanggung jawab sedikit pun. Mereka berpikir bahwa tidak ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Abasa ayat ke-34 sampai ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dan dia pun akan lari kemudian dari istri dan anaknya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini semua disebabkan ala taksirihi, disebabkan karena penyia-nyiaan yang dia lakukan terhadap sosok-sosok tersebut. Dia tidak menunaikan kewajibannya kepada mereka, sehingga pada hari itu semuanya sadar bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang dikatakan oleh Syekh, walitattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kulla fatatin mu'minah, setiap pemudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Antaqa'a fi syiraki syabin mukhadi, jangan sampai terjerumus ke dalam jeratan pemuda-pemuda yang sukanya khud'ah, sukanya menipu. Dan saya mau tanya, kalau laki-laki itu suka menipu atau tidak? Ini saya tanya ibu-ibu. Oh, jawabannya suka. Saya mau tanya, laki-laki baik atau laki-laki tidak baik yang suka nipu? Yang tidak baik. Kalau laki-laki baik suka nipu? Kadang-kadang. Enggak, laki-laki baik tidak akan nipu. Kalaupun dia tidak jujur, ada masalah. Betul nggak? Bapak-bapak, betul tidak? Oh betul. Tidak. Orang beriman tidak akan menipu siapapun. Kalaulah dia harus berdusta, maka pasti ada maslahat yang besar atau menghindarkan diri dari madarat yang besar. Sudah. Tapi laki-laki penipu, laki-laki yang tidak baik, maka tipuan itu adalah hidupnya, manhajnya, tebar pesona kemana-mana dan kemudian menipu wanita di mana-mana. Dan anehnya banyak wanita yang suka dengan laki-laki seperti ini. Aneh. Makanya bertakwalah kepada Allah, agar kita semua sadar bahwa jika terjebak di dalam jeratan dan jebakan laki-laki tidak baik, maka hidup akan sengsara. Itu pasti. Makanya anak-anak perempuan itu harus diajari oleh ayah mereka. Ini laki-laki baik, nah ini laki-laki tidak baik. Ini penipu, ini orang jujur. Karena betapa mudahnya perempuan itu terjerat ke dalam tipuan laki-laki. Betul tidak ibu-ibu? Nggak ada jawabannya ibu-ibu. Betul. Ya, makanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan, fayakhda'uha bitilkal waraqah, dalam nikah al-urfi, laki-laki itu menipu dengan surat yang dia buat, seakan-akan yang dilakukan adalah pernikahan. Litafqida iffataha wa syarafaha, thumma tuwajihul masir wahdaha walan yarhamaha ahadun. Agar dia kehilangan kehormatan, agar dia kehilangan kemuliaannya dengan cara seperti itu. Tipuan yang dilakukan oleh sang laki-laki. Dan kemudian setelah itu dia harus berjalan sendirian. Sang wanita ini harus berjalan sendirian menanggung seluruh masalah dan musibah yang menimpa dirinya. Dan itu adalah akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam penjelasan dosa yang ke-14. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada dosa yang berikutnya. Dosa yang ke-15 yang disebutkan oleh Syekh. Antasifal mar'atul mar'ata li zawjiha aw li ghairihi. Dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita yang berikutnya adalah seorang wanita mensifati wanita yang lainnya kepada suaminya. Dia menceritakan tentang wanita lain kepada suaminya. Dan ini adalah dosa, dan seringkali tidak dianggap dosa oleh kebanyakan wanita. Hadzal amru la yajuzu syar'an, kata beliau. Menceritakan wanita lain, yang dimaksud dengan menceritakan wanita lain adalah menceritakan fisiknya, menceritakan keindahan yang dimiliki oleh saudarinya yang lain. Seperti, oh teman saya itu matanya begini, hidungnya begini, tingginya segini, rambutnya begini, ya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat keindahan yang dimiliki oleh seorang wanita. Ini adalah dosa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita. Jika dia melakukannya, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa. Dan ini tidak boleh secara syar'i. Kalau ada suami bertanya, kalau teman kamu itu gimana orangnya? Ya, itu rambutnya gimana? Meskipun pakai jilbab misalkan, kemudian iseng nanya, itu temanmu itu rambutnya keriting atau lurus? Itu pertanyaan yang tidak boleh dijawab oleh seorang wanita.
nggak boleh, haram. Ketika sang istri mulai menceritakan tentang keadaan fisik saudarinya, dia terjerumus ke dalam larangan yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajal Bukhari, kata beliau, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis min hadis Abdullah ibni Mas'ud, min hadis Abdullah ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atul mar'ata hatta tasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Tidak boleh seorang wanita mensifati wanita yang lain kepada suaminya. Kadang-kadang seorang wanita itu tidak bisa menahan dirinya menceritakan tentang fulanah yang begini dan begitu, ya, cantiknya luar biasa diceritakan. Aku punya teman cantik sekali bang, begini dan begitu. Ini nggak boleh. Tidak boleh, kata Nabi, seorang wanita menceritakan, mensifati keindahan wanita yang lainnya. Kata Nabi, ka'annahu yanzuru ilaiha. Dia mensifatinya kepada suaminya seakan-akan suaminya bisa melihat wanita tersebut. Faham? Paham maksudnya? Saking detailnya sifat atau cerita yang diberikan oleh sang istri. Kalau jalan begini, ya, dan seterusnya. Kalau pakai baju ini begini dan seterusnya. Saya mau tanya, ini sering terjadi tidak, Jam? Bapak-bapak, ini sering terjadi tidak? Enggak pernah. Atau pernah terjadi tidak dalam hidup berumah tangga? Pernah, rata-rata laki-laki pernah mengalami ini. Kalau tidak, berarti wanita yang dimiliki oleh sang suami wanita baik. Dia tidak pernah menceritakan wanita manapun kepada suaminya. Bukan pencemburu, itu tanda wanita baik. Bukan karena cemburu dia tidak bercerita, tapi karena dia tidak mau kemudian suaminya terjerumus ke dalam maksiat. Saya mau tanya sekarang, ya, kalau ada istri bercerita tentang temannya, itu terbayang tidak? Terbayang. Oh, hidungnya, Masya Allah. Apalagi sang wanita pintar bercerita. Tahu nggak? Hidungnya nggak kayak saya, hidungnya itu mancung. Iya, rambutnya merah. Matanya, Masya Allah. Ada hijaunya, ada kuningnya. Masya Allah, ini mata apa ini? Iya. Itu subhanallah, kalau dia melirik, luar biasa. Perempuan aja sampai wah gitu. Apalagi laki-laki, kenapa diceritakan sama suaminya? Karena ini menjerumuskan seseorang kepada perbuatan fahisyah. Dia akhirnya membayang-bayangkan apa yang haram untuk dibayangkan. Dan ini seringkali dianggap bukan dosa, betul? Nah, kata Syekh, wal mubasyarah, yang dimaksud oleh Nabi la tubashir tadi, ya, la tubashir, maksudnya adalah mukhalatah wal mulamasah. Ketika seorang wanita itu, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang wanita itu dekat dengan seorang wanita yang lainnya, bergaul dengan wanita yang lainnya, dekat hubungannya, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh kemudian menceritakan apa yang dimiliki oleh temannya kepada sang suami. Sudah berhenti, mulai sekarang menceritakan tentang teman-teman wanita. Khalas. Kalau sayang sama suaminya jangan ceritakan siapapun. Kalau ingin suaminya selamat dari perbuatan fahisyah, jangan menceritakan apapun. Jangan. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pasangan suami dan istri. Al-Imam Al-Qabisi kama fi Fathil Bari, Al-Imam Al-Qabisi sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan wa hadza aslun li Malik rahimahullahu taala
fi saddid dhara'i fa innal hikmata fi hadzal nahyi khasyata an yu'jiba ar-rajulul wasfal madhkur. Bahaya ini atau pokok yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini itu dijadikan sebagai pijakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi di tengah-tengah pasangan suami istri. Ini dalilnya kata Imam Malik, di mana menceritakan saja hukumnya tidak boleh. Apalagi kemudian sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, ya kadang-kadang teman wanitanya oleh sang istri diajak ke rumah, diperkenalkan kepada suaminya. Betul tak? Ini teman saya, ini fulanah sahabat saya dari kecil, ini soulmate saya, ini dan itu semua. Jangankan mempertemukan, menceritakannya saja tidak boleh. Dan itu nggak perlu sampai kenal, nggak perlu sampai akrab, nggak perlu. Ya, itu bukan merupakan kewajiban, bahkan bisa masuk ke dalam larangan. Hikmahnya fa innal hikmah fi hadzal nahi, dari larangan ini khasyatan, takut, khawatir sang laki-laki itu kemudian takjub oleh pensifatan yang dilakukan, yang diberikan oleh istrinya. Sehingga kalau laki-laki sudah takjub, apa yang akan terjadi kepada seorang wanita? Bapak-bapak, Anda ulangi sekali lagi pertanyaan. Laki-laki itu kalau sudah takjub sama perempuan, apa yang akan terjadi? Terbayang. Terus apa? Terbayang saja begitu selesai? Hah? Terbayang, berpikir yang enggak-enggak. Terus apa lagi? Menginginkan. Terus apa lagi? Dia akan melakukan sesuatu. Itu yang akan terjadi pada diri laki-laki, dan itu yang harus difahami oleh perempuan. Laki-laki itu nggak hanya berhenti pada pikiran. Jika dia punya kesempatan dan keberanian, dia akan mencari jalan. Jazakallah khair. Dia akan mencari jalan. Makanya jangan dimulai. Karena wanita itu sendiri nanti yang akan menyesal. Makanya jangan dimulai. Makanya jangan pernah menceritakan siapapun. Betul? Ini sepakat bapak-bapak? Bapak-bapak sepakat? Ibu-ibu sepakat? Masya Allah. Ibu-ibu apa lagi sepakat? Hati-hati nih, ya. Hati-hati. Pernah terjadi, ini kawan dari orang yang saya kenal lah, ya. Itu istrinya selalu bercanda sama suaminya tentang temannya, tentang sahabatnya ini janda. Nih sang istri selalu bilang gini sama suaminya, Abi, ini teman saya janda loh. Apa maksudnya coba? Apa maksudnya ngatain ini temannya janda, maksudnya apa? Suaminya nggak pernah kepikiran untuk punya istri lebih dari satu, nggak pernah. Tapi itu terjadi terus menerus. Nih Bi, ketemu ini Bi, janda lo, masih janda, sampai akhirnya dinikahi oleh sang suami. Maka yang terjadi apa? Sang wanita masuk rumah sakit, jeglek. Padahal yang dinikahi siapa? Sahabatnya sendiri. Jangan dimulai. Karena laki-laki tidak akan berhenti dalam proses memikirkan. Enggak. Dia punya kesempatan, dia akan melakukannya. Jelas ya? Jelas nggak ini? Oh, Masya Allah. Taib, kita lanjutkan. Kata Syekh ketika beliau mengutip perkataan Al-Muqabisi dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan fayufdi dzalika ila tatliqil wasifah wal iftitan bil mausufah. Madarat dari menceritakan wanita lain kepada suami itu, apa yang akan mungkin terjadi? Kata beliau, ini menggiring seseorang
kepada keadaan diceraikannya wanita yang bercerita, maksudnya sang istri, dan kemudian sang laki-laki terfitnah oleh wanita yang diceritakan. Bisa membuat seseorang kemudian menceraikan istrinya dan lebih tertarik kepada siapa? Wanita lain. Dan semua itu karena perbuatan sang wanita itu sendiri. Kata Imam Al-Muqabisi, "Waz-zawju fil hadits la mafhuma lahu, bal wasfaha mamnu'un hatta li akhi az-zawjah aw ibniha wa nahwihima." Suami ya dalam perkara ini itu betul-betul ya harus dijauhkan dari perkara seperti ini. Harus dijauhkan dari perkara seperti ini. Mensifati wanita yang lain itu perkara yang mamnu, perkara yang terlarang di dalam Islam. Bukan hanya saja kepada suami, tapi juga kepada laki-laki yang lainnya di tengah-tengah sang istri. Paham maksudnya? Kepada saudara laki-lakinya sang perempuan dan seterusnya, ini nggak boleh. Wanita yang haram untuk disifati, diceritakan sifatnya, tidak boleh disifatkan, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Karena haram, bukan mahramnya, dan haram untuk diceritakan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Fanzur akhil habib rahimakallah. Maka perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, semoga Allah merahmati dirimu. Bi'ainil hikmah, dengan pandangan penuh hikmah, ila hadzal hadits wa ma fihi, kepada hadis ini dan apa yang terkandung di dalamnya. Fa idza kana wasfu imra'atin limra'atin mithlaha li rajulin ajnabiyyin anha la yaraha yuaddi ila al mafasid, fa kaifa halu man takharraja kal arus ta'arrada jamaluha wa zinataha ma khafiya minha wa ma dhahar fi kulli mahfalin wa syari'in wa nadin. Kalaulah menceritakan tentang seorang wanita saja menyebabkan kerusakan demi kerusakan, lantas bagaimana dengan wanita-wanita yang kalau keluar dari rumahnya itu seperti pengantin? Apa yang dimaksud seperti pengantin, jemaah? Coba jelaskan, apa yang dimaksud seperti pengantin keluar dari rumahnya? Bajunya bagus, menarik perhatian, terus apa lagi? Jawab jemaah. Bajunya bagus, menarik perhatian, terus apa lagi? Berdandan, berdandannya seperti apa? Habis-habisan. Eyeliner, apalagi namanya itu, lipstick, bedak pondasi, bedak ini, bedak itu, terus apa lagi? Parfum. Itu jangan salah, wajahnya itu berlapis-lapis itu. Seperti pengantin persis. Itu keluar rumah, itu kalau keluar rumah. Kalau di rumah seperti apa? Kalau menceritakan keindahannya saja membuat kerusakan, lantas bagaimana dengan wanita-wanita yang ketika dia keluar dari rumahnya seperti pengantin? Menampilkan keindahannya, apa yang tersembunyi dan yang terlihat, semua ditampilkan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di setiap jalan, kata Syekh, di setiap pesta, kondangan tuh, kondangan itu tempat di mana kerusakan demi kerusakan terjadi. Iya, itu faktanya, itu yang terjadi kok. Apalagi jika kondangan nikahannya tidak dipisah, campur, sehingga setiap orang bebas melihat wanita siapa saja. Betul tidak? Dan anehnya suami-suami mereka sedikit pun tidak punya rasa cemburu. Aneh. Ditonton oleh puluhan laki-laki, istrinya, keindahannya ditonton oleh puluhan laki-laki, dia diam. Macan saja kalau dilihat pasangannya oleh yang lain ngamuk.
Oh langsung. Baru dilihat, belum diapa-apakan, baru dilihat. Itu sudah maju dia. Manusia kalah oleh singa, oleh macan. Nggak peduli istrinya dinikmati siapapun, silahkan. Ahlan wa sahlan faddal. Na'udzubillahi min dzalik. Inna halal mar'ah al-mu'asirah, kata beliau, keadaan perempuan zaman sekarang ini balagha minas suquti wal intikasi wal radhilatil ghayah allati laisa ba'daha syai'. Perempuan sekarang ini itu betul-betul berada dalam keadaan yang jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kehinaan. Dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi keadaan setelahnya, artinya sangat-sangat rendah. Wa hadhihi kulluhu yundhiru bil halaki. Semua keadaan ini kemudian membuat dirinya berada di dalam ancaman kehancuran. Na'udzubillahi minal khudlan, kata beliau. Semoga Allah melindungi kita dari kehinaan. Wa nas'alullaha ta'ala lana wa lahunna satra fid dunya wal akhirah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi aib dan kekurangan kita, begitu juga dengan mereka. Agar Allah menutupi aib dan kekurangan mereka di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan itu akhir dari penjelasan dosa yang ke-15 yang disebutkan oleh Syekh. Dan mungkin itu yang terakhir dalam perjumpaan kita insyaallah taala. Insyaallah kita lanjutkan ke dosa yang ke-16 insyaallah di perjumpaan berikutnya. Itu dosa masuk ke pemandian umum. Apa? Masuk ke pemandian, dan penjelasannya insyaallah di dalam perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhil. Nah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Perempuan itu idza kharajat, kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Istashrafaha syaitan itu maknanya, di antara maknanya adalah syaitan itu selalu mendampingi dirinya. Agar apa? Agar perempuan ini kemudian fitnahnya lebih kuat. Ya. Atau dalam makna yang lain, kata sebagian ulama, syaitan memperindah dirinya, tastashrifuha, agar terlihat kuat sekali fitnahnya di mata laki-laki yang lain. Jadi perempuan itu meskipun dia tidak berdandan, meskipun dia tidak memperindah dirinya, dia tetap akan jadi fitnah. Dia diikuti terus oleh syaitan, dan syaitan akan membuatnya terlihat sangat indah bahkan di hadapan siapapun. Meskipun dia berjilbab, meskipun dia memakai hijab, meskipun dia menutup wajahnya, fitnahnya tetap ada. Makanya Allah memerintahkan apa dalam Al-Quran? Ghaddul basar. Padahal masyarakat pada saat itu, sahabat laki-laki dan perempuan, itu menjalankan syariat tidak? Perempuannya pakai jilbab tidak? Tapi masing-masing tetap diperintahkan apa? Mengendalikan pandangan mata mereka. Karena fitnahnya tidak selesai dengan menggunakan hijab, dengan menggunakan khimar, menutup wajahnya pakai cadar, dan enggak selesai. Tetap, apalagi jika tidak menggunakan itu, maka fitnahnya begitu luar biasa. Jujur, ini jujur terjadi. Ini jujur terjadi. Ada seorang laki-laki yang mengatakan, Ustaz, setelah saya hijrah, wanita yang pakai pakaian minimalis itu saya tidak tertarik. Justru saya lebih tertarik kepada wanita-wanita yang memakai cadar. Perasaan yang muncul sama seperti perasaan ketika dulu dia melihat wanita-wanita yang pakaiannya minimalis. Itu fitnah yang dilakukan oleh syaitan itu sampai segitunya. Makanya jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Jaga diri kita. Batasi interaksi. Tundukkan pandangan mata. Dan jangan bermudah-mudahan untuk apa? Berbicara satu sama lain. Fitnahnya luar biasa. Jelas insyaallah? Baik, barakallahu fiik. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk melalui kertas. Masya Allah. Sebab-sebab apa saja yang diperbolehkan seorang istri menuntut cerai kepada suami menurut syariat? Masya Allah. Yang pertama, saya berharap
tidak perlu menuntut cerai kepada suami. Itu tidak perlu terjadi. Itu harapan yang pertama. Saya doakan seperti ini. Tapi kalaulah kemudian harus menuntut cerai, maka secara umum kata para ulama, tuntutan cerai ini boleh dilakukan ketika tujuan pernikahan itu tidak bisa tercapai. Satu, sebagaimana yang terjadi kepada peristiwa tuntutan cerai yang pertama dalam sejarah Islam. Ketika seorang sahabiyah, kalau saya tidak salah, menuntut cerai kepada suami Qais ibnu Shimas. Ketika ditanya sama Nabi, kenapa minta cerai? Maka kata istrinya, saya tidak bisa menunaikan hak suami saya. Saya nggak mencela agamanya, saya nggak mencela akhlaknya. Artinya ini laki-laki baik-baik. Tapi dia tidak bisa bertahan dengan suaminya, sehingga yang terjadi apa? Suaminya hak-haknya tidak terpenuhi. Dia zalim kepada suami. Dan beliau tidak bisa melanjutkan pernikahan seperti ini. Ya, ini diiyakan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya semata-mata syahwat, emosi, enggak. Tapi sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan tapi tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika suami itu melakukan pelanggaran syariat yang merusak agama. Seperti suami ahlul maksiyah, sudah dinasehati tidak berhenti. Seperti dia suka berzina, misalkan waliyadzubillah, suka minum khamar dan seterusnya. Maka ini keadaan yang membuat seorang istri boleh meminta perceraian dari suami. Ini namanya apa dalam Islam? Apa namanya? Minta cerai ke suami itu apa namanya? Khulu namanya. Khulu, ada hukum yang berbeda dengan cerai biasa, beda. Ya, masa iddahnya cuma 1 bulan. Gak seperti talak kalau dilakukan sama suami. Terus maharnya harus dikembalikan kalau khulu. Jadi sang wanita yang minta cerai kepada suaminya harus mengembalikan mahar. Makanya ini nasihat. Kalau menentukan mahar itu jangan murah. Seperangkat alat sholat, kitab, buku pernikahan, apa ini? Ini mahar apa? Mohon maaf, ini mahar apa? Adakah di zaman Rasulullah Rasul menikahkan putrinya dengan cara seperti ini? Enggak. Rasul menentukan nilai. Iya, sehingga putrinya itu terhormat, dihargai. Dan itu pun kata para ulama membuat ketika seorang wanita menuntut cerai dari suaminya, dia akan memikirkan itu juga. Dia harus mengembalikan maharnya. Iya. Kalau maharnya cuma 100.000, gampang tidak? 100.000 mah ya, tambahan 200 deh. Iya, betul. Bukan berlebihan ini jemaah. Tapi menghormati, mendudukkan kehormatan putri kita sendiri. Dia punya kehormatan. Dan jangan berpikir dengan cara itu kemudian kita sedang, bukan berarti harus mahal-mahal, tidak. Tapi ada nilai yang diridhoi. Harus begitu. Itu Nabi begitu menikahkan anaknya. Sekian kalau diuangkan kita tuh kurang lebih maharnya sekitar hampir 30 juta. Kurang lebih. Mahar saja. Mahar ketika akan nikah. Iya. Itu diantara hikmahnya. Ya. Atau kemudian khulu itu ya boleh diajukan oleh seorang istri ketika kemudian mereka berbeda pemahaman tentang agama. Itu juga boleh. Yang satu tersesat dalam pemahaman agamanya, misalkan sang suami, sang istri berada di atas pemahaman yang benar, dan ini tidak bisa dirubah, dinasehati tidak bisa. Suami kemana, istrinya kemana, maka ini pun keadaan yang membolehkan seseorang kemudian meminta cerai kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi sekali lagi, jangan terburu-buru meminta cerai. Jangan terburu-buru meminta cerai. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya, jamaah rahmatullah Allah. Mohon penjelasannya tentang hukum janji pranikah di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam, sepanjang pengetahuan ana ini tidak dikenal di dalam Islam. Perjanjian pranikah. Nanti kalau ada konflik begini, ya,
nanti kita akan bagi harta masing-masing sekian. Ini nggak ada dalam Islam. Sama sekali tidak pernah terjadi di zaman Rasul ataupun para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun zaman-zaman terbaik setelah mereka. Nggak ada. Ini saya mau tanya, perjanjian pranikah ini kebiasaan siapa? Bukan Islam, tapi kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Persis kata Nabi, kalian akan mengikuti sunnahnya, jalannya orang-orang yang tidak beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu, sejengkal demi sejengkal. Ini salah satu buktinya. Ada perjanjian apa? Pranikah. Sedangkan Islam tidak mengenal itu. Lantas gimana dong? Islam itu ketika terjadi konflik, jalan keluarnya sudah ada. Dan masing-masing dari pasangan suami istri diperintahkan oleh Allah untuk berbuat seadil-adilnya. Jangan menzalimi satu sama lain. Kalau mereka taat sama Allah, nggak ada konflik, atau tidak ada konflik yang berkelanjutan. Selesai. Bukan bermusuhan panjang, anaknya dirusak, disuruh musuhin. Nggak ada ini dalam Islam. Kalau mereka takut sama Allah, nggak ada. Yang jadi masalah itu karena orang muslim laki-laki dan perempuan itu mereka tidak taat kepada apa? Allah dan Rasulnya. Itu yang jadi musibah, itu yang jadi masalah. Sehingga membutuhkan perjanjian ini dan itu dan seterusnya. Coba mereka takut sama Allah, masalahnya selesai kalau ada konflik. Sudah. Buat apa ribut-ribut ketika bercerai? Buat apa coba? Saya mau tanya, apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Sudah selesai, sudah jalani hidup masing-masing, selesai beres. Ya, betul tidak coba? Betul? Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana seorang wanita dinikahkan oleh wali atau adik kandungnya yang agama dan sholatnya belum dilaksanakan sesuai syariat? Kadang sholat, lebih banyak tidak. Orang tua laki-laki sudah meninggal. Yang lebih selamat dalam masalah ini adalah serahkan perwaliannya kepada siapa? Jemaah, kepada hakim, kepada petugas pemerintah. Ini lebih selamat. Lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Kenapa lebih selamat? Karena seseorang yang meninggalkan sholat ini berbahaya. Berbahaya keadaannya. Kalaulah dia masih dianggap muslim, dia bukan muslim yang baik. Dan sangat dekat dengan keadaan yang sangat berbahaya. Apa? Dihukumi apa? Ketika meninggalkan sholat, kufur. Hati-hati saja. Sebagai bentuk kehati-hatian, maka serahkan kepada petugas apa? Pemerintah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wasultan waliyun liman la waliyalahu. Dan sultan, pemimpin itu adalah wali bagi orang-orang yang tidak punya wali, ya, atau walinya tidak memenuhi syarat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini lebih selamat, lebih baik insyaallah ta'ala. Ini juga yang saya ingin sampaikan, juga yang saya ingin ingatkan bagi ayah-ayah yang mendapatkan atau memiliki keturunan dari hasil zina. Ini banyak terjadi. Kemudian menikahi ibunya, artinya mereka setelah berzina menikah. Maka ketika anaknya perempuan ketika menikah, jangan pernah berani menjadi wali. Karena ketika dia memaksakan dirinya, maka anaknya pernikahannya tidak sah. Dan yang terjadi adalah perzinahan berikutnya. Jadi saksi boleh, tidak ada masalah. Tapi jadi wali, lah, serahkan sama petugas pemerintah. Khalas. Supaya anaknya selamat, dianya selamat. Ya, jangan coba-coba. Ini banyak terjadi. Sudah jelas ini anak zina, bapaknya tetap memaksa untuk jadi. Sedangkan dalam Islam hak perwaliannya sudah hilang karena dia menzinahi ibunya. Ya, tidak saling mewarisi, tidak dapat warisan dari anak, dan anak pun tidak dapat warisan dari ayahnya, dan dia tidak boleh jadi wali. Maka petugas pemerintah yang jadi walinya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, anak kami sudah ada yang mengkhitbah. Apakah kami termasuk orang tua yang menzalimi anak kami bila kami belum bersegera menikahkannya? Dengan alasan, ada dua alasan. Jangan buru-buru menikah, mapan dulu. Saya jawab langsung ya, ini zalim.
Yang kedua, jangan buru-buru menikah, selesaikan kuliahnya dulu. Ini pun sama-sama kezalimannya. Karena menikah itu tidak menghalangi seseorang untuk mapan dan tidak menghalangi seseorang untuk menyelesaikan apa? Kuliahnya. Betul tidak? Betul ya? Betul. Ya, banyak orang yang menikah ketika kuliah, mapan dan kemudian kuliahnya selesai. Banyak tidak? Banyak sekali. Kalau laki-laki yang datang ini adalah laki-laki baik, diridhoi agama dan akhlaknya, dan tidak ada penghalang lain secara syar'i, nikahkan. Khalas, cari apa? Nikahkan. Ya, dan jangan menjadikan dunia sebagai alasan. Dan yang terakhir, jamaah rahmatillah Allah, semoga ustaz dan keluarga seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, pakaian yang indah itu seperti apa? Bukankah ada hadis bahwa Allah menyukai bekas rahmatnya nampak pada hamba-hambanya? Lalu ke masjid, di kajian ilmu disarankan untuk berpakaian terbaik. Mohon penjelasannya. Saya mau tanya, ini kalau yang tanyanya laki-laki nggak ada masalah. Kalau laki-laki yang nanya, bukankah ada anjuran untuk apa? Menunjukkan bekas rahmat Allah pada? Iya, jelas. Bukankah kalau ke masjid harus pakai baju yang terbaik? Betul. Betul. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, jelas ayatnya dalam surat Al-A'raf. Jelas. Jadi nggak ada tanakut sama sekali. Dan pakaian yang indah itu adalah pakaian yang memang terlihat indah. Sesederhana itu sebetulnya. Bagus, mungkin bernilai dan seterusnya. Jelas ya. Dan definisi indah itu mungkin berbeda-beda. Tapi kita sepakat bahwa baju-baju yang dengan model-model tertentu itu indah untuk dipakai. Makanya dipakai sama kita. Wah, ini pantas nih kalau dibawa keluar dan seterusnya. Itu sudah definisi yang muncul di benak kita, sudah selesai, fitrah. Tapi kalau yang dimaksud yang bertanya ini adalah perempuan, ketika dia menggunakan pakaian yang indah dan kemudian menarik perhatian, ini jadi masalah. Bukan berarti harus pakai baju butut juga sama, enggak. Baju jelek juga menarik perhatian tidak? Menarik perhatian juga sama. Tapi baju yang tidak menarik tidak jadi fitnah. Kalau untuk perempuan, bagus boleh, tapi tidak jadi fitnah untuk lawan jenisnya. Ya. Kalau sampai jadi fitnah, jangan. Apa sih Ustaz yang dimaksud dengan fitnah? Menarik perhatian sehingga seorang laki-laki menunjukkan pandangan matanya kepada dirinya dan tidak mau berhenti melihat. Dilihatin terus, udah. Itu fitnah namanya. Ada nggak baju-baju seperti itu? Banyak. Hah? Oh, ngeliatin mereknya ya terserah. Walhasil fitnah. Ya. Kalau seorang wanita sadar, ini saya kalau pakai baju ini jadi pusat perhatian, jangan dipakai. Pakai saja kalau di dalam rumah. Pasti kalimatnya begini, buat apa pakai di dalam rumah? Betul nggak? Baju bagus dipakai keluar. Kenapa nggak dipakai di hadapan suaminya kalau baju bagus? Kenapa sih suaminya tidak berhak mendapatkan pandangan yang terbaik? Apa masalahnya? Saya mau tanya. Sehingga baju bagus itu cuma dipakai kalau keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah adalah baju yang sudah bertahan bertahun-tahun, yang sebentar lagi menghadapi ajalnya. Betul tidak jemaah? Iya. Ini sudah copot, sana sudah sobek. Betul nggak? Iya. Sudah sakaratul maut bajunya masih dipakai. Apakah sebegitunya seorang laki-laki di hadapan istrinya? Dia cuma berhak melihat istrinya dalam keadaan menggunakan pakaian yang mengenaskan. Dia tidak berhak melihat istrinya dalam pakaian yang indah, sehingga ketika dipandang oleh suaminya bahagia. Ada yang salah jemaah. Ada yang salah. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Bahwa wanita terbaik, wanita penghuni surga itu alladzi idza yasurruka tasurruka idza nazar. Wanita yang jika dipandang olehmu
Jika dipandang dia membuat suaminya bahagia, dipandang sama suaminya senang. Nah itu yang harusnya dilakukan oleh seorang wanita. Jadi jangan sibuk begini berpikir keluar rumah pakai baju apa. Pakai baju yang memenuhi syarat syariat, selesai. Selamat, aman. Nggak jadi fitnah, selamat. Di rumah silahkan pakai baju apa saja, asal yang pantas, jangan yang mengenaskan. Yang kalau suami lihat itu astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Ya, ini apa ini? Ya. Dan semua ini menentukan keberkahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi Allah itu lebih tahu daripada kita. Allah tahu suami itu kalau di rumahnya dia senang, maka jangan sibuk dan gak perlu sibuk ngejar-ngejar suami di luar rumah. Kalau di rumahnya dia bahagia, maka dia akan selalu kembali ke rumahnya. Itu laki-laki. Nah ini yang banyak dilupakan oleh kebanyakan wanita. Alas, di rumahnya dia bahagia, jangan ditelepon pulang sendiri. Nggak usah ditelepon, dia akan pulang sendiri. Bahkan kadang-kadang pulangnya lebih cepat dari semestinya. Itu kalau dia bahagia di dalam rumah. Tapi kalau tidak bahagia, apa yang terjadi? Dia akan mencari waktu di mana istrinya sudah istirahat baru pulang. Baru pulang, betul? Oh betul. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semuanya jamaah. Dan itu adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga seluruh kaum muslimin, ya, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan menyelamatkan mereka semuanya dari fitnah akhir zaman insyaallah taala, dan masukkan kita ke dalam jannah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.